Ini adalah sebuah kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Kisah yang mungkin membuatmu berhenti sejenak untuk merenung. Bayangkan seorang anak kecil yang tumbuh di jalanan, berjuang mengemis di perempatan lampu merah Jakarta, sering dihina sebagai beban masyarakat. Tidak ada yang tahu siapa orang tuanya. Tidak ada yang peduli dari mana ia berasal. Namun siapa sangka, di balik tubuh kurus dan pakaian lusuhnya, tersimpan rahasia besar yang mampu mengguncang sebuah keluarga terpandang. Rahasia itu bukan sekadar tentang darah dan keturunan, tapi juga tentang harga diri, pengkhianatan, dan keberanian untuk berkata jujur. Kisah ini bukan dongeng, bukan pula karangan sinetron murahan. Ini adalah cerita tentang bagaimana satu kebenaran bisa mengubah hidup banyak orang. Pagi Jakarta di akhir pekan selalu ramai. Jalanan penuh dengan suara klakson, motor ojol berjejer menunggu order, dan orang-orang sibuk mengejar jadwal arisan keluarga atau belanja bulanan di mal. Di antara keramaian itu, seorang bocah lelaki berusia sekitar 11 tahun berdiri di dekat lampu merah kawasan Kalibata. Tubuhnya kurus, wajahnya gelap terbakar matahari, dan baju kaos tipisnya penuh tambalan. Namanya Arga. Setiap hari ia berdiri dengan kaleng bekas cat yang sudah penyok, mengetuk-ngetukkan dengan koin kecil sambil berkata pelan, "Pak, Bu, buat makan aja." Tapi kebanyakan pengendara hanya menutup kaca mobil, berpura-pura sibuk menatap layar ponsel atau pura-pura tidak mendengar. Ada juga yang mendengus kesal. Dasar pemalas, udah gede masih ngemis. Arga menunduk menahan rasa perih bukan hanya karena lapar, tapi karena ditolak oleh dunia. Tak ada yang benar-benar tahu dari mana asalnya. Warga sekitar hanya bilang ia ditemukan ketika masih bayi di teras mushala kecil dekat pasar Minggu, terbungkus kain batik lusuh di malam hujan. Sejak itu, hidupnya bergantung pada belas kasihan, orang yang kadang memberi nasi bungkus, kadang hanya tatapan iba. Di sisi lain Jakarta, tepatnya di kawasan Depok yang sedang berkembang dengan deretan perumahan klaster dan kafe-kafe kekinian, hidup keluarga terpandang bernama Pak Haji Salman. Ia adalah pengusaha properti sukses dengan deretan rumah mewah yang selalu laku terjual. Di lingkungan kompleksnya, semua orang menghormati namanya. Rumahnya besar, pagar tinggi, mobil mewah terparkir di garasi. Namun yang paling menarik perhatian warga bukanlah kekayaannya, melainkan putrinya Naila. Gadis 14 tahun yang cantik dengan kerudung biru muda, selalu tampil rapi dan aktif di medsos. Fotonya saat ikut pengajian remaja masjid sering viral di grup WhatsApp ibu-ibu komplek. Dari luar, hidup Naila tampak sempurna. Sekolah swasta mahal, gadget terbaru, dan masa depan terjamin. Tapi di balik semua itu, ada sisi kosong yang tak bisa ia jelaskan. Setiap kali ia melihat anak-anak kecil di jalan, hatinya seperti bergetar. Ada rasa yang sulit didefinisikan, seolah ada bagian dari dirinya yang hilang. Suatu sore, ketika mobil keluarga Salman berhenti di lampu merah Kalibata, pandangan Naila tanpa sengaja bertemu dengan mata Arga. Hanya beberapa detik, tapi cukup untuk membuatnya terpaku. Mata itu gelap, letih namun jernih, seperti memanggil sesuatu dari dalam dirinya. Arga juga merasakan hal yang sama. Entah kenapa, hatinya berdebar kencang melihat gadis berkerudung biru itu. Padahal ia tahu, jarak di antara mereka sangat jauh. Ia hanya anak jalanan, sementara gadis itu jelas dari keluarga terpandang. "Mbak, jangan lihat-lihat anak itu, nanti baper," celetuk sopir keluarga sambil tertawa kecil. Naila buru-buru memalingkan wajah, tapi sepanjang perjalanan pulang ia tidak bisa melupakan tatapan itu. Di rumah besar berlantai 2, Naila duduk termenung di kamarnya. Dari jendela yang menghadap taman, ia menatap pohon ketapang yang daunnya berguguran. Hatinya gelisah. Ia tidak tahu kenapa anak kecil itu muncul begitu kuat di pikirannya. Di lain sisi, malam itu Arga tidur di musyalah kecil, beralaskan kardus bekas.
Suara azan Isya dari speaker tua musala menyelinap ke telinganya. Ia menutup mata, berdoa dalam hati. Ya Allah, kalau aku memang bukan siapa-siapa, kenapa hati ini terasa penuh setiap kali melihat dia? Hari-hari berikutnya, Arga tetap duduk di perempatan yang sama. Tapi ada harapan baru di dadanya. Semoga gadis itu lewat lagi. Dan harapan itu terkabul. 2 hari kemudian, Naila kembali melewati jalan itu sendirian, diantar ojek online menuju bimbel. Langkahnya ragu, tapi saat matanya bertemu Arga, ia spontan menghentikan langkah. Ia merogoh saku jaket, mengeluarkan uang 10.000 yang agak lusuh, dan mengulurkannya dengan tangan gemetar. Arga menatap uang itu, lalu menatap wajah Naila. Suara kecil keluar lirih, "Terima kasih." Naila hanya tersenyum tipis, tapi senyum itu membekas seperti ukiran di hati Arga. Namun kebahagiaan singkat itu segera terhenti. Dari arah belakang, seorang satpam komplek berteriak keras, "Nona, jangan dekat-dekat anak jalanan." Naila tersentak, buru-buru berjalan cepat. Arga hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh. Sore itu langit Jakarta mulai kelabu. Hujan gerimis turun, membasahi jalan dan tubuh Arga yang meringkuk di pinggir musyalah. Ia memeluk lutut, menatap langit. Kalau aku memang ditakdirkan sendirian, kenapa hatiku selalu bergetar saat melihat dia? Ia tidak tahu bahwa tatapannya dengan Naila hanyalah awal dari rahasia besar yang selama ini terkubur. Hari-hari berlalu, namun bayangan bocah jalanan itu terus menghantui pikiran Naila. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan sibuk membuat konten TikTok bareng teman-teman sekolahnya atau belajar lewat Zoom kelas. Tapi setiap kali menutup mata, wajah kurus Arga muncul lagi. Malam itu, di ruang makan yang terang benderang, keluarga Salman berkumpul. Meja penuh makanan mewah, ayam panggang, sup iga, buah impor, bahkan dessert kecil hasil pesanan online. Namun bagi Naila, semuanya terasa hambar. Ia hanya memainkan sendok tanpa selera. "Kenapa enggak dimakan, Nay?" tanya ibunya, Bu Hana, sambil menatap curiga. Naila tersenyum kaku, lalu menjawab pelan, "Mama, aku takut gagal lagi." Dialog singkat itu terhenti di udara. Bu Hana tidak paham maksud anaknya. Sementara Pak Haji Salman tetap fokus pada ponselnya, mengecek saldo e-wallet yang terhubung dengan proyek properti. Ia jarang menoleh pada anaknya, seakan hidup Naila sudah diatur dan cukup dengan uang. Sejak hari itu Naila semakin pendiam. Ia tidak lagi aktif di grup WhatsApp sekolah, jarang update Instagram, dan lebih sering termenung. Teman-temannya sempat heboh, "Kok Naila ghosting sih?" Tapi ia tidak peduli. Di sisi lain, kehidupan Arga kian sulit. Musim hujan membuat jalanan licin, penghasilan dari mengemis makin menurun. Ia sering pulang dengan perut kosong, tidur di musyalah yang atapnya bocor, menahan dingin ditemani suara rintik hujan. Meski begitu, ada sesuatu yang membuatnya bertahan. Senyum singkat Naila. Bagi anak kecil yang sering dihina sebagai sampah masyarakat, senyum itu terasa seperti cahaya. Sementara itu, di rumah besar keluarga Salman, muncul ketegangan lain. Beberapa kali Bu Hana melihat putrinya termenung sambil memegang buku catatan kecil. Kadang Naila menulis, kadang hanya menatap kosong. Suatu malam, Bu Hana mendengar tangisan pelan dari kamar putrinya. Saat masuk, ia melihat Naila berdoa dengan tasbih munggil di tangannya. "Ya Allah, kalau memang ada kebenaran yang disembunyikan, tunjukkanlah. Jangan biarkan aku hidup dalam kebohongan," bisik Naila lirih. Doa itu membuat hati Bu Hana bergetar. Selama bertahun-tahun, ia memendam sebuah rahasia besar yang hanya diketahui dirinya dan suaminya. Rahasia yang selalu menekannya setiap kali menatap wajah Naila. Di tempat lain, jauh dari kemewahan, seorang perempuan sepuh bernama Makyuni duduk di kursi goyang rumah petaknya di pinggiran Depok. Ia adalah mantan bidan kampung yang sudah lama pensiun.
Tubuhnya renta, tapi matanya menyimpan beban masa lalu. Di tangannya ada sehelai kain batik tua, warnanya pudar dengan inisial bordir NS. Sudah 12 tahun kain itu ia simpan, sejak malam penuh badai ketika ia membantu persalinan istri Haji Salman. Malam itu bukan hanya satu bayi yang lahir, ada seorang bayi laki-laki yang keluar lebih dulu, lemah tapi hidup. Namun Haji Salman yang baru pulang dari perjalanan bisnis memerintahkan dengan tegas agar bayi itu disingkirkan. Cukup satu anak, jangan sampai orang luar tahu. Buang bayi itu. Mak Yuni menolak, tapi ancaman uang dan reputasi membuatnya takut. Akhirnya, dengan penuh dosa, ia membawa bayi itu dan meletakkannya di depan musyalah dekat pasar. Ia berharap ada orang yang menemukannya. Sejak malam itu, Mak Yuni dihantui rasa bersalah. Dan setiap kali mendengar kabar tentang seorang anak jalanan bernama Arga, hatinya mencelos. Wajah bocah itu mirip dengan wajah Buhana saat muda. Malam itu Mak Yuni berbisik lirih. Ya Allah, aku nggak kuat lagi. Aku harus bicara sebelum terlambat. Hari berganti. Desas-desus mulai beredar di antara warga sekitar musyalah. Beberapa orang tua berbisik saat arisan, anak itu kok mirip ya sama anak orang kaya di Depok. Meski hanya gosip, kabar itu cepat menyebar di grup WhatsApp ibu-ibu. Arga tentu tidak tahu apa-apa. Ia hanya merasa makin sering dipelototi orang, seolah dirinya sebuah rahasia yang berjalan. Sementara Naila semakin tidak tahan dengan tekanan di rumah. Suatu malam ayahnya dengan nada tegas berkata, "Kamu harus fokus sekolah. Jangan mikirin hal aneh-aneh. Ingat, kamu anak keluarga terpandang." Kata-kata itu menambah luka di hati Naila. Ia merasa terjebak. Hidupnya mewah, tapi kosong. Sementara seorang anak di jalan membuatnya merasakan getaran yang tak bisa dijelaskan. Tapi yang tidak Naila sadari adalah, semakin ia gelisah, semakin rahasia besar itu mendekat untuk terungkap. Malam itu, hujan deras mengguyur Jakarta. Suara petir membelah langit, lampu di rumah-rumah komplek sempat padam. Di musyalah kecil, Arga meringkuk dengan tubuh menggigil. Ia berdoa dalam sujudnya, memohon kekuatan. Di rumah Mak Yuni, tangan renta itu gemetar memegang kain batik dengan inisial NS. Ia tahu, besok ia harus menemui seseorang. Waktunya sudah habis. Dan di rumah besar Haji Salman, Naila kembali menangis di sajadah. Ya Allah, kalau memang ada yang disembunyikan, tunjukkanlah padaku, ucapnya pelan. Malam itu, tanpa mereka tahu, doa-doa dari 3 tempat berbeda naik ke langit yang sama. Doa seorang anak jalanan yang mencari arti dirinya, doa seorang gadis yang resah dengan identitasnya, dan doa seorang perempuan tua yang ingin menebus dosa masa lalu. Ketiganya akan segera bertemu dalam sebuah takdir yang tidak pernah mereka bayangkan. Hari itu, awan hitam menggantung rendah di atas Depok. Udara pengap, seakan menandai sesuatu yang besar akan terjadi. Sejak pagi, bisik-bisik sudah menyebar di WhatsApp grup warga komplek. Mak Yuni mau ngomong penting di balai RW, katanya soal keluarga Salman. Rasa penasaran membuat orang berbondong-bondong datang. Ibu-ibu membawa payung. Bapak-bapak duduk berjejer sambil merekam dengan ponsel. Bahkan beberapa remaja nekat siaran live di TikTok menambahkan caption, "Drama keluarga kaya, real life story." Di sudut halaman balai, Arga berdiri sendiri. Tangannya menggenggam kain batik lusuh yang baru ia terima semalam dari Mak Yuni. Di ujung kain itu, bordir kecil bertuliskan NS. Arga tidak sepenuhnya paham artinya, tapi hatinya bergetar. Seakan kain itu adalah kunci menuju pertanyaan yang selama ini ia bawa. Tak lama kemudian, Mak Yuni datang dipapah 2 orang pemuda. Tubuhnya ringkih, wajahnya pucat, tapi sorot matanya tegas. Warga mendadak hening, semua menanti apa yang akan ia katakan. Ia duduk di kursi kayu sederhana. Nafasnya berat, tapi suara yang keluar jelas. "Saudara-saudara, aku sudah terlalu lama diam.
12 tahun lalu, aku menolong persalinan di rumah Haji Salman. Malam itu, bukan hanya Naila yang lahir, suasana langsung bergetar. Bisik-bisik makin riuh. Ada yang terperanjat, ada yang meragukan. Mak Yuni melanjutkan. Ada seorang bayi laki-laki yang keluar lebih dulu. Lemah tapi hidup. Namun ayahnya, Haji Salman, memerintahkan agar bayi itu disingkirkan. Aku tidak tega. Maka diam-diam aku meletakkan bayi itu di depan musyala. Semua mata langsung tertuju pada Arga. Bocah jalanan yang selama ini mereka hina, kini menjadi pusat perhatian. Beberapa orang menutup mulut terkejut. Bahkan ada yang menitikkan air mata. Haji Salman yang juga hadir di situ berdiri dengan wajah merah padam. Kau dusta, kau sudah tua pikun. Jangan rusak nama baik keluargaku dengan cerita gila ini. Bentaknya keras. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, suara Haji Salman tidak lagi terdengar seperti perintah, tapi seperti teriakan orang yang ketakutan. Mak Yuni gemetar, tapi ia tetap menatap lurus. Aku tidak ingin harta. Aku tidak ingin balas dendam. Aku hanya ingin kebenaran tidak terkubur. Ini buktinya. Ia menunjuk kain batik yang digenggam Arga. Kain itu yang kupakai membungkus bayi malam itu. Ada inisial NS, Nurul Salman, nama ibunya. Warga mulai ribut. Beberapa orang berbisik, mirip, ya. Wajahnya mirip Buhana. Yang lain menatap Naila yang berdiri di belakang kerumunan. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Tiba-tiba Naila berlutut, air matanya jatuh deras. Ia menatap Arga dari jauh. Dunia di sekitarnya seakan runtuh. Anak yang selama ini ia pandang dengan rasa aneh, ternyata bukan orang asing. Ia berbisik lirih, tapi cukup jelas terdengar. Arga, saudara kandungku. Dialog itu membuat suasana makin sesak. Arga terdiam, matanya membesar, tangan gemetar. Selama ini ia menahan lapar, hinaan, dingin malam. Tapi mendengar kata saudara dari mulut Naila membuat seluruh dunianya terbalik. Haji Salman masih berusaha menyangkal. Itu semua bohong. Kalian jangan percaya omong kosong orang tua ini. Teriaknya sambil melangkah maju. Namun warga tidak lagi sepenuhnya mendengarkan. Mereka mulai melihat kebenaran di depan mata. Kemiripan wajah, sorot mata yang sama antara Arga dan Naila. Buhana yang sejak tadi hanya menunduk, akhirnya pecah tangis. Ia menutup wajah dengan kerudungnya, lalu berkata lirih, "Maafkan aku, nak." Sontak seluruh balai terdiam. Pengakuan seorang ibu lebih kuat dari 1000 bantahan. Arga berdiri kaku, dadanya bergemuruh. Ia ingin marah, ingin menjerit. Selama ini ia ditolak, dianggap sampah, padahal darah yang mengalir di tubuhnya sama dengan keluarga yang hidup di rumah megah itu. Namun justru di tengah gejolak itu, hatinya mendengar bisikan lain. Suara kecil yang sering ia bawa dalam doa-doanya. Jangan benci, jangan biarkan luka menelanmu. Air matanya jatuh. Ia menatap Buhana, lalu menatap Naila yang masih berlutut. Dunia yang selama ini gelap seakan menyinari jalan kecil di hadapannya. Kerumunan warga menahan napas. Semua menunggu reaksi Arga. Akankah ia meledak dengan amarah atau larut dalam luka? Tapi Arga tidak berteriak. Ia hanya menunduk dalam-dalam, memeluk kain batik di dadanya, lalu berbisik pelan, "Ya Allah, kuatkan aku." Malam itu, semuanya berubah ketika rahasia yang selama ini terkubur akhirnya terkuak di depan semua orang. Desa kecil, warga komplek, bahkan media sosial yang merekam kejadian itu akan selalu mengingat momen ini. Dan di tengah krisis itu, lahirlah sebuah titik balik. Tidak hanya untuk Arga, tapi juga untuk keluarga Salman dan seluruh warga yang menyaksikan. Hujan turun pelan malam itu, menetes di genteng rumah-rumah, membasuh jalanan becek Depok. Setelah pengakuan Mak Yuni, suasana komplek berubah drastis. Nama keluarga Salman yang dulu diagungkan kini dipandang dengan tatapan penuh tanya. Orang-orang tak lagi berbisik hormat,
melainkan menyimpan keheningan yang berat. Namun bagi Arga, malam itu bukan sekadar tentang aib yang terbongkar. Ia merasakan sesuatu yang lebih dalam. Beban yang selama ini menekannya perlahan mulai terangkat. Ia bukan lagi anak tanpa nama. Ia bukan lagi sekadar bocah jalanan yang ditolak dunia. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tahu bahwa dirinya punya asal. Hari-hari setelah kejadian itu penuh gejolak. Ada warga yang menaruh simpati, ada pula yang masih sinis. Media sosial ramai membicarakan, dari postingan di Instagram Story hingga potongan video TikTok yang viral. Kapsionnya beragam, ada yang menyebut kisah itu inspiratif, ada pula yang sinis menyebutnya aib keluarga kaya. Haji Salman sendiri tidak lagi bisa menahan kenyataan. Wibawanya runtuh. Di pasar, di masjid, bahkan saat kumpul arisan, tatapan orang-orang selalu menusuk. Ia mencoba menyangkal, tapi bukti sudah jelas. Ia kehilangan kendali, dan yang tersisa hanyalah rasa malu bercampur penyesalan. Namun waktu tidak pernah berhenti. Perlahan, perubahan mulai terjadi. Haji Salman yang dulu keras kepala akhirnya luluh. Ia mengurung diri beberapa hari, lalu suatu pagi keluar dengan wajah berbeda. Wajah yang letih, tapi juga jujur. Ia mulai melepas jabatan di masjid komplek, menyerahkan kepemimpinan pada orang lain yang lebih pantas. Ia juga menjual sebagian tanahnya, lalu menggunakan hasilnya untuk merenovasi musyalah kecil tempat Arga tumbuh. Bagi Arga, itu bukan sekadar bangunan baru. Itu adalah simbol bahwa masa lalunya tidak lagi dianggap noda, melainkan bagian dari cerita yang harus dihormati. Musyalah itu perlahan menjadi tempat berkumpul anak-anak, bukan lagi tempat sepi yang hanya menyisakan dingin. Naila pun berubah. Gadis yang dulu hidup di balik pagar tinggi kini lebih banyak berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Ia bersama Arga memulai kegiatan kecil, membuat kelas belajar gratis di musyalah, mengajarkan anak-anak membaca, menulis, bahkan mengaji. Beberapa kali mereka juga mengadakan penggalangan dana lewat aplikasi fintech untuk membeli buku dan peralatan sekolah. Warga yang dulu cuek kini mulai ikut membantu. Di dalam kebersamaan itu, Naila menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Makna hidup yang bukan sekadar status atau materi. Dan Arga, yang dulunya merasa terbuang, kini menemukan keluarga, bukan hanya karena darah, tapi karena penerimaan. Buhana, meski masih dihantui rasa bersalah, akhirnya bisa bernapas lega. Ia tidak lagi menyimpan rahasia sendirian. Ia sering terlihat duduk di musyalah, tersenyum melihat anak-anak belajar bersama. Di matanya ada cahaya yang lama padam. Perlahan, luka keluarga itu mulai terobati, tidak dengan kemewahan, tapi dengan kejujuran, tidak dengan gengsi, tapi dengan keberanian untuk berubah. Waktu berjalan, musim berganti. Setahun setelah pengakuan itu, suasana komplek tidak lagi sama. Musyalah kecil kini berdiri kokoh dengan cat baru, karpet hangat, dan rak buku penuh bacaan. Di dindingnya terpampang sebuah kaligrafi sederhana. Kebenaran mungkin menyakitkan, tapi ia selalu menyembuhkan. Arga tidak lagi disebut pengemis. Warga menyapanya dengan hormat, Mas Arga atau Dek Arga. Ia masih sederhana, bajunya masih polos, tapi wibawanya lahir dari pengalaman hidup, bukan dari harta. Ia sering diminta berbicara di acara pemuda masjid atau diskusi sekolah, menceritakan tentang perjuangan hidup. Naila pun tidak lagi merasa kosong. Ia tumbuh menjadi remaja yang lebih matang, paham bahwa dunia tidak hanya tentang penampilan di media sosial. Ia belajar bahwa satu senyuman tulus bisa lebih berarti daripada ribuan like di Instagram. Dan Haji Salman, lelaki yang dulu merasa tak terkalahkan, kini terlihat duduk sederhana di teras rumahnya, menyapa warga tanpa jarak. Ia mungkin tidak bisa menghapus kesalahan masa lalu, tapi ia belajar untuk menebus dengan langkah-langkah kecil. Di akhir setiap hari, Arga masih setia berdoa di musyalah. Namun kali ini bukan lagi doa penuh luka,
melainkan doa syukur. Ia sadar jalan hidupnya penuh ujian, bukan karena Allah membuangnya, tapi karena Allah sedang menyiapkannya untuk sesuatu yang lebih besar, mengajarkan arti memaafkan. Kisah mereka akhirnya menjadi pelajaran bagi banyak orang tentang betapa rapuhnya kehormatan jika hanya dibangun di atas kebohongan, tentang betapa kuatnya hati manusia ketika berani menerima kebenaran, dan tentang betapa indahnya hidup ketika kita memilih untuk memaafkan. Ini bukan sekadar cerita keluarga kaya yang jatuh atau anak jalanan yang naik derajat. Ini adalah pembelajaran hidup, hidup yang berubah. Sebuah pengingat bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri, bahwa rahasia terbesar pun pada akhirnya akan terbuka, dan bahwa kasih sayang mampu menyatukan luka terdalam. Dan ketika malam turun di Depok, dengan cahaya lampu kota berkelip di kejauhan, Arga menatap langit sambil tersenyum. Ia tidak lagi merasa asing. Ia tahu, di balik semua yang ia jalani, ada tangan Tuhan yang selalu menuntun.